Apa tuh maksudnya? Eh, Ketemu lagi sama supir dan CEO. Sebenarnya jangan Ya. CEO Yang ini tidak menyamar kawan-kawan. CEO sobat ngaji ya, beliau lah. Tidak ada yang lebih berhak, beliau lah Ah, CEO lagi. CEO apa founder? Oh, beda ya? Tapi kan founder bisa bertindak sebagai CEO, ah. Bisa Ya kan? terus. Bisa aja kan. Ya kan gitu. Nah, kita tadi sudah ngop-ngop sih itu tadi. Hmm? Pas acara saya udah ngop-ngop gitu Iya, soalnya emang itu lama banget sih. luar biasa. Terus memang apa ya? eh, Panas juga, masya Allah. Cuma alhamdulillah sih senang ya Ray. Iya. Ya, kita kembali lagi lah. Ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang generasi strawberry ya. Strawberry. Awal saya mendengar kata ini tuh saya bingung gitu. Saya strawberry kan enak ya. Iya, strawberry enak, seger gitu. Hanya Seger. kadang-kadang asam lah ya kan. Nah, Cuman asamnya seger gitu. asam segar. Nah, kenapa? Nah, itulah yang saya bingung, kenapa dinamakan generasi strawberry gitu. Padahal ya kayak gitu. Saya kayak nggak sesuai konteks Betul. dan setelah kita cari tahu ternyata Ah. generasi strawberry itu asli karena strawberry itu eh, cantik, Cantik. indah, terus ya maksudnya enak apa ya tadi enak, indah, Iya. seger gitu kan, tapi ternyata dia dalamnya tuh lembek Lembek. apa gitu. Nah, Nah, dinamakan generasi strawberry. Nah, yang saya mau bahas ini iya. generasi strawberry Nah, versus pola asuh ya ceritanya gitu versus pola asuh. ya. Jadi Kayaknya nih sebuah tema yang selalu berulang kagak ada habisnya. iya, udah sempat kita upload juga Sebenarnya terkait emang pola asuh kan, kita saya kan ngomongin. emang kalau emang lebih banyak ke situ ya. Iya, betul. Jadi kalau teman-teman mau cek di video-video kita sebelumnya di playlist Illegal Login di Sobat Ngaji Indonesia di YouTube itu Sering ya ada kurang lebih kayak kalau nggak salah ada dua ya. tentang pola asuh. Iya, ada yang pola asuh secara umum dan ada yang pola asuh bedah Iya. kasus. Coba bentar dulu, antum melihatnya pemandangan di sini masih bagus banget. Masih deso banget tuh Ya, sih. ini tidak ada di daerah rumah saya. Walaupun dekat tanah hantu. Iya, betul. Deket ada ya tanah tanah bapak. Cakep. Tuh kadang pas suka pengen lewat sini cuma Jauh lewat situ aja. jauh muter. Oh, tadi harusnya belok kiri tapi ya pemandangannya nggak kayak gini. Iya. Yuk lanjut. Ya. Iklan doang. Iya, maaf ya teman-teman ya. Kita cuma bisa menceritakan doang gitu. Pemandangannya bagus, teman-teman mah nggak lihat ya. Nggak Ya, lihat. iya itu lihatin tembok kamar sama plafon tuh dah tuh. Ya, kita mah bisa lihat kiri kanan. Mohon maaf nih ya. Duluan izin. Nah, gini ya. Nah, jadi intinya kan kembali lagi berarti generasi strawberry ini adalah penamaan yang diberikan kepada generasi Z. Ya, Generasi yang saat ini sedang Gen Z atau kekinian juga barangkali. kekinian, iya betul, Gen mungkin Alpha. gen-gen alpha yang ya gen alpha sekarang udah Gen Alpha kan start sekarang 2012 ya kalau iya. dari penamaan ya, mungkin sekarang udah SMA kali ya. SMA ya. Iya, SMA betul. SMA, Kurang lebih SMP, SMA ya, dan mereka sudah menjadi aktor untuk kehidupan mereka ya. betul, sudah mikirin gitu kehidupannya mau jadi apa dan lain-lain gitu ada. Hmm. Nah, ini penamaan generasi strawberry ini tuh artinya maksudnya tuh generasi yang terlihat apa namanya bagus, terus Cantik. cantik, ganteng, cakep, terus kuat teknologi, badannya besar segala macam. Tapi secara mentalitas mereka Ya. lemah gitu. Nah. Mereka lemah, mereka seperti yang kita bahas sebelumnya gitu. Maksudnya banyak juga yang mudah rapuh gitu, apalagi terkait Antum bisa sih maju dikit. ada batang pohon soalnya. Harusnya dia nih yang Terus, oke aman sip jauh. Oke. oke, iklan lagi teman-teman ya. Ya. Namanya juga kita ini on the road. On the road. Ya, jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi mereka ini lemah dan maksudnya secara mentalitas, terus mendapatkan tumpukan pertama dari kehidupan apapun itu, misalnya ya melihat yang di sosial Khususnya mau media. kita bahas sekarang berarti tumbukannya sama orang tua ya. Nah, untuk saat ini lebih kepada orang tua ya. Ya. Nah, pola asuhnya ini seperti apa dan maksudnya pola asuh yang bermacam-macam gitu ya. Iya benar, itu udah bukan tema asing buat kita. Ini udah beberapa kali kita bahas dan mungkin kita sedikit nge-review ya, no ya. Iya. Bahwa memang generasi saat ini bertemu dengan generasi sebelumnya, yaitu generasi AA Iya. dan generasi di atas AA juga atau di bawah AA dikit. Itu kita mengalami gap sosial parenting yang sangat luar biasa lebar gapnya itu ya. Iya. Dan
ini menjadi sebuah problematika ketika kita tidak memahami ini secara bijak, baik itu kita sebagai orang tua dan kita sebagai anak gitu. Jadi ada banyak sekali lah eh, perkembangan teknologi, ya nggak, Iya. dari zaman A ke generasi zaman sekarang. Terus juga oh, dari teknologi juga berpengaruh ke bagaimana cara kita hidup dan berpikir gitu kan. Dan eh, dan tidak bisa kita pungkiri kiri Iya. rapuhnya generasi saat ini, kalau kita mau bilang begitu, itu adalah hasil didikan dari generasi sebelumnya Hmm. itu ya. Tapi bukan untuk disalahkan ya teman-teman ya, Iya. kita insya Allah memahami hal ini untuk menjadi lebih bijak ya Betul. gitu, Betul. supaya kalau kita tahu inti masalahnya kita bisa tahu bagaimana cara menyelesaikannya gitu Betul lah. ya. Ya kan seringkali juga maksudnya kalau kata-kata yang sekarang nih yang sering dijadikan lirik lagu juga berdamai. Nah, Berdamai. Dan iya. orang seringkali merasa berdamai itu seperti melemahkan diri, padahal enggak gitu. Enggak. Dalam agama kita itu orang sabar itu nggak diem, Nah, orang sabar itu bergerak, cuma bedanya ada Allah yang ikut membantu gitu. nah itu dia. Kayak gitu Iya, iya, siap, siap. ya. Pokoknya kayak di sinetron-sinetron ya, ketika orang sabar ditindas, oh sorry itu nggak sabar, itu sih lemah aja. Lemah aja. Heeh. Karena kalau sabar mah ada kalimat tauhid di situ di dalamnya. Nanti di depan kita ambil kiri. Oke, restoran lagi. Kok restoran sih? Sinetron biasanya di TV-TV ke azab-azab kubur. Nah itu istri-istri pasti kan kondisinya seperti merana, menyedihkan, tidak ada perlawanan. Atau jangan komentar ini ya, jangan sampai kesebut. Enggak apa Karena udah langsung tahu kan. barangkali kelihatan apa. Enggak. Aman. Ini kita kalau ke kanan, ini kita ke Rangkas. Anggas. Ini udah masuk jalan yang muncul, kita mau ke Tiga Raksa. Ini teman-teman jadinya tahu kita mau kemana. Iya, ketahuan berarti. Nah, itu Rangkas Bitung stasiun paling ujung tuh ya di Green Line ya. Hmm, Stasiun KRL. iya. Saat ini. Ya, betul. Ya, mudah-mudahan bisa panjang lah. Iya. Rasakan semua. Amin. Nah, itu aja sih no. Terus udah gitu juga permasalahan utamanya kalau kita sudah mulai lepas dari yang namanya jalur agama, Iya. maka kita nggak itu anak, nggak itu orang tua, itu ya udah sesat aja kita. Anak nggak ngerti bagaimana cara bersikap, mempertahankan mentalitas dan kesehatan kewarasan mental gitu ya. Iya. Ditambah lagi ya itu tadi ya, karena bukan agama yang mengasuh mereka, sehingga ini kata-kata itu menjadi senjata yang justru malah semakin menyerang gitu, bukan senjata yang semakin mengeratkan ya. Betul. Dan orang tua juga sama, karena bukan jalur agama yang mereka cari. Cuma memang kembali menekankan ya, jalur agama yang kita cari itu yang beneran ini mah ya, bukan cuma yang kayak ngebahas Hadis. hadis untuk menyalahkan sesuatu gitu kan. Iya. Pembahasan tentang halal haram dan dunia seolah-olah berhenti di situ gitu. Itu ya. Membahas durhaka sana durhaka sini gitu. Gitu. Ini lebih kepada bagaimana agama tuh benar-benar menjadi sumber inspirasi kehidupan kita dalam bersikap gitu. Betul. Itu yang kita maksud tuh Betul. ya. Nah, arahnya ke sana gitu. Ya itu tadi maksudnya seringkali ya itu tadi anak-anak zaman sekarang juga agama mulu ya, karena itu tadi pendekatan yang dilakukan itu dengan seperti itu ya. Jadi kayak ya itu Ya, anak dosa masuk neraka. ya maksudnya ya Kan? langsungnya seperti itu gitu Betul, maksudnya. orang tua selalu benar gitu ya. Ya Kalau ya seringkali begitu aja gitu. seringkali berhenti di situ gitu lah, seringkali Ah, ah. berhenti di situ aja gitu. Di sisi lain sebenarnya orang tua juga punya salah dalam mengasuh anak. Maksudnya banyak banget orang tua terjebak ya ngasuh anak, kayak berhenti pada oke, gue mencintai anak, gue ngebiayain mereka, itu adalah tanda cinta gue. Tapi kan apakah itu cukup untuk membesarkan mentalitas mereka gitu kan? Seringkali kan enggak. Bahkan yang kita tahu juga, kita sering mengulang ini, menghancurkan mentalitas anak kan dengan cara dikasih manja kan. Saya aja. Jangan-jangan selama ini kita bukan ngasuh tapi kita manjain Nah, gitu. itu tadi mereka merasa bahwa bisa jadi ada orang-orang yang merasa bahwa memanjakan itu adalah mengasuh itu Betul. itu yang jadi masalah. Padahal justru disitulah kita butuh ketegasan, kita butuh aturan. Ada lagi no, yang mereka manjain ya, ngasih fasilitas apa kayak gitu, tapi tetap kasih sayang, perhatian, kehadiran tuh nggak ada juga kayak gitu. Ya Nah, terus
kan gini juga, ini mohon maaf tidak bermaksud untuk, mungkin agak sensitif karena membahas masalah faktor ekonomi, Iya. tapi kita semoga teman-teman bisa memahami secara lapang dada ya. Ketika orang punya penghasilan yang bagus, cukup, maka dia akan fokus pada nilai-nilai yang lebih bagus untuk mengasuh anak dan fokus kepada anak-anak dan keluarga ya. Iya. Tapi ketika ekonomi itu kurang, boro-boro dia bisa fokus ke anak gitu. Dia akan berjuang dulu tuh untuk memenuhi ekonominya. Jadi orang secara ekonomi kurang, kita menemukan beberapa orang tidak memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak-anaknya. Kayak gitu. Apakah itu selalu terjadi? Enggak juga. Cuma pada situasi yang pernah sedang yang hadapi itu beberapa kali terjadi. Anak-anak. Nah, seperti misalkan ada beberapa anak-anak asuh kita juga yang Iya. itu duafa gitu kan. Itu justru mereka akhirnya malah jadi kayak ngomong gini, oh kayaknya saya lebih nyaman dengan Bang Yano sebagai ayah saya gitu bahasanya itu. Saya lebih menganggap Bang Yano sebagai ayah saya gitu dibandingkan ayah saya sendiri. Walaupun di posisi itu kita ngejelasin juga nggak begitu. Nah, kan orang tua kamu punya keterbatasan begini. Itu kiasan teman-teman, itu kiasan ya. Maksudnya jangan, nggak ada orang yang ngomong begitu ke saya. Alhamdulillah. Tapi kan antum juga udah jadi bapak asuh secara tidak langsung, Ya, ya nggak? AA yang menjembatani. Ujung-ujungnya juga tetap AA sih sebenarnya. Ya. Saya Gak usah sebut nama gue. beliau CEO Si gitu ya. Itu tadi ya kalau bukan sih, oh bang si Didi. ya betul. Betul. Nah, Iya. untuk apa namanya? Tadi kan tuh dari sisi ini kan ayah, dari sisi orang tuanya ya. Nah, Orang tua seperti apa dan segala macam. Nah, berhubung nih kan yang menonton ini kan juga anak-anaknya justru kan. banyak, iya, lebih banyak seperti anak-anak ya. Ya. Gitu. Nah, harus seperti apa sih ya maksudnya anak ini gitu. Maksudnya dia tuh apa namanya? Sekiranya dia sedang menghadapi situasi ini gitu. Maksudnya orang tua yang mohon maaf mungkin tidak ideal, apa kurang ideal, atau mungkin orang tua yang Ya. mungkin Pokoknya ada. bahaya. Ya pokoknya seperti itu ayah. Jadi apa namanya ya kan nggak gimana ya, agak mustahil gitu ya untuk seorang anak tuh mengatur orang tuanya gitu kan, agak mustahil ya. Jadi seringkali mereka hanya bisa menerima gitu. Adanya seperti itu. Yang pertama sih apa yang nyampein ya, maksudnya bukan berarti kita ngebagus-bagusin punya kita sendiri, cuma Ya. itu adalah sesuatu yang kita punya yang bisa kita bagi. Apa itu? Teman-teman ngaji yang rajin lah di Sobat Ngaji, karena kita punya materi-materi tentang pembahasan ini. Jadi membahas agama dalam sudut pandang psikologi itu kan jarang juga ya. Ya, betul. Kayak gitu. Tetap dalil kita Al-Quran, kita kedepankan itu, cuma pakai bahasa yang bisa jadi relate buat teman-teman. Betul. Karena kalau ngejelasin sekarang dan teman-teman cuma ngedengerin sekarang doang kan, mental kita yang dirusak bertahun-tahun itu nggak akan mudah sembuh dengan sendirinya cuma gara-gara satu kali ngedenger ceramah, nggak sih? Betul lah. Ya nggak? Betul. Gitu. Seperti halnya hati kita dirusak selama bertahun-tahun, maka dia disembuhkannya pun butuh waktu. Betul. Gitu. Betul. Ya. Dan ini adalah saran yang pertama yang mau kasih sebelum kita masuk ke saran-saran yang lain. Kan nanti di sini kan membahas mental itu kan nanti variabelnya menjadi banyak banget kan. Iya. ABCD yang perlu kita selesaikan. Gitu. Itu yang pertama ya, ya. Iya. Nah, baru boleh kita masuk ke yang lain. Tetap pertama acceptance dulu sih, yang paling pertama itu penerimaan diri dulu. Penerimaan. Betul. Dan berhenti untuk menyalahkan kondisi di luar, karena sekarang kalau teman-teman sudah bisa berpikir bahwa ini tuh salah, bahwa gue tuh udah nggak bisa lagi begini gitu, aku nggak bisa diginiin gitu, Iya. Sakitnya di sini. itu berarti kita sudah mukhalaf, kita sudah bisa mengubah langkah untuk menyerahkan kendali itu kepada diri kita sendiri ya. Terlepas dari kemudian hal ini muncul karena misalnya pola asuh yang tidak tepat, udahlah, itu menjadi latar belakang aja. Namanya latar belakang ada di belakang dong, Betul. ya nggak? Kita Betul. fokus ke latar depan. Latar depan dan latar sekarang apa sih latar sekarang, kok latar sekarang sih? Ya, oke gitu deh. Pokoknya itu biarkan tuh jadi latar belakang ya. Betul, itu kalimat yang bagus tuh. Jadi kan tuh latar belakang, posisi di Iya. belakang gitu. Apakah perlu dihilangkan? Enggak, santai aja, biasa aja Betul. gitu. Karena bagaimanapun sejarah itu membuat kita belajar. Betul. Ya.
Justru, Selain kaca spion ya, jangan lihat sering-sering ya. iya jangan lihat sering, tapi perlu nggak lihat? nabrak. Iya. Nggak perlu dong. Lihat, ini ada motor Supra kan. Oh, benar kan? Iya. Iya. Ini Scoopy ya. Iya kan? Lihat gitu kita, lihat ke belakang gitu untuk mawas diri gitu ya. Di Iya. depan kita mau belok kanan lihat kaca spion supaya tidak nabrak. Ya sama melihat ke belakang itu hanya sebagai pedoman sekali-sekali gitu ya. Betul. Kurang lebih gitu ya. Betul. Nanti dari situ kalau itu udah, maka kalau kita sudah mampu untuk mengambil kendali, pertama tadi ya kita ridho dulu, kita terima, terus kita ambil kendali kehidupan kita ke diri kita sendiri, dan situlah kita melakukan pengembangan diri. Dan pengembangan diri terbaik itu ada nilai-nilai agama Islam gitu, no. Ya, acceptance itu apa sih sebenarnya? Kan itu ikhlas sama ridho, ya nggak? Ya, Ya nggak? betul. Kayak gitu. Terus kayak persistensi, konsistensi itu kan ada dalam sebuah sabar, keistiqomahan, kayak gitu. Cuma beda bahasa doang. Betul. Ya, tapi sabar seperti apa yang kita butuhkan dalam kondisi seperti ini? Iya, itu Ya dia. kan? Betul. Kayak gitu. Sabar seperti apa, bentuknya seperti apa, atau Betul. mungkin ada langkah-langkah konkretnya dalam bersabar ini seperti apa gitu ya. Betul. Terus kita juga butuh agama yang nggak cuma nyalahin, tapi juga ikut membantu kita untuk merekonstruksi hati kita, pikiran kita, jiwa kita, yang tadi disebut strawberry dan rapuh itu. Iya, betul. Ya nggak? Betul lah. Kayak gitu, kita rekonstruksi, kita bangun ulang, dan kita juga butuh divalidasi. Jadi agama yang bisa memvalidasi gitu. Sebenarnya Al-Quran itu sangat memvalidasi diri kita kan. Betul lah. Seringkali memang kan sebenarnya Al-Quran itu sangat-sangat relevan buat kehidupan kita ya. Sebenarnya berapa banyak sih Al-Quran yang bahas tentang halal haram dan siksa neraka itu dikit. Iya ya. Ya banyaknya validasi. Ya itu tadi bahkan kan berapa 2/3 ya berapa kisah ya? Lebih Lebih ya. Oh iya 2/3 benar. 2/3 dari Al-Quran itu kan 2/3 kisah. Nah, kisah. kisah itu tidak membahas halal haram saja gitu. Maksudnya kisah itu bahkan lebih banyak membahas tentang Tentang luka, validasi, ya, ujian gitu. jalan keluar dari masalah-masalah yang Heeh. yang saat ini kita alami itu pasti pernah Betul. dulu gitu ya. Maksudnya Betul. belum pernah ada yang Heeh. terjadi gitu. Heeh. Jadi kayak, oh lu lagi sedih nih. Nih Nabi zaman dulu pernah ada di posisi yang sama atau bahkan lebih daripada lu nih. Jadi bisa kita ambil pelajaran dari sini gitu kan. Betul. Gitu. Ya, Seperti siapa lagi tuh nabi yang bapaknya bikin berhala, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nah, apa yang dia lakukan, dia dihancurin terhadap berhala, bukan yang asal nurut doang gitu kan, Betul. atau Tapi bersabar nanti dengan itu gitu. ada banyak kisah yang kita harus pelajari di balik layar itu, no. Betul. Gitu. Jadi beliau nggak sekadar menghancurkan, tapi ada sebuah skenario cerdas di balik itu, ya. Yang ketika kita pelajari, masya Allah gitu kan. Mulai dari cara dakwahnya, pendekatan beliau ke bapaknya, terus juga bagaimana beliau menyusun skenario tersebut gitu. Jadi Nabi Ibrahim bukan seorang anak toksik yang tiba-tiba ngancurin berhala gitu. Enggak, tapi ada banyak hal di luar itu yang perlu kita bahas. Ya hal itulah yang apa namanya, proses itulah sebenarnya yang perlu kita tahu, dan Betul. itu yang jadi buah atau cara kita untuk bisa menjalani kehidupan saat ini gitu ya. Contoh dalam hal ini gitu kan, apa tadi, generasi strawberry menghadapi pola asuh yang mohon maaf unik misalnya gitu kan. Gitu aja kali ya. Betul, itu aja dulu sekarang. Aja dulu, nanti pembahasan ini panjang sih kan, maksudnya Banget. memang tentang pola asuh ini ya terasa Urusan mental mah panjang, no. betul Banyak yang harus kita bahas. banyak, dan ya itu tadi karena emang sifatnya karena tadi sifatnya memang apa namanya, mental itu kan berarti kan pikiran, hati ya, itu tuh tiap orang beda-beda, jadi akan banyak sekali gitu kan untuk apa namanya keunikannya. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu dah. Sampai jumpa kita di topik selanjutnya.